Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Pelarangan Bapak Kartoyo SPDSD, yang saya hormati Ibu Listiawati Rohana selaku mengisi acara pada pagi hari ini, yang saya hormati pula segenap Dewan Guru dan karyawan SDN Negeri 3 Pelarangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di SDN 3 Pelarangan dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Listiawati Rohana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Sholawat serta salam tidak lupa kita semua haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, perkenalkanlah saya Ibu Monik Ulansari selaku pembawa acara akan memandu dan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Pelarangan, yang keempat acara inti, 5 lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semua hadirin telah membaca bismillah bersama. Semoga acara hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Dilanjutkan acara berikutnya, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Nurlaini. Kepada Ibu Nurlaini kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SDN 3 Pelarangan. Kepada yang mewakilkan Ibu Sri Tantinah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak guru SD Negeri 3 Karangan, dan yang saya hormati Bu Listiawati Rohana selaku CGB Angkatan ke-10. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di sekolah pada tanggal 31 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di akhir. Amin, amin ya robbal amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangan untuk menyampaikan sesuatu hal. Yang pertama ialah untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif, yang memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Dan yang ketiga, menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah, dan dilakukan secara berkelanjutan dan menciptakan karakter sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Untuk teman-teman yang belum ikut CGB untuk segera mendaftar di calon guru penggerak di angkatan 20. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan salah ucap saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri Tabina. Selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif. Kepada beliau yang mengisi Ibu Listiawati Rohana, SPDSD, kami persilakan. Ya, kita mulai deh Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini atas kehadiran Bapak Ibu semua. Walaupun sudah mulai siang ya, tapi Bapak Ibu berkenan hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Memang ini adalah salah satu tugas saya di CGB, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif. Terima kasih yang saya ucapkan setulus-tulusnya bahwa pada hari ini saya mencoba untuk memaparkan kepada Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai deh. Ini adalah diseminasi budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata diseminasi ya? Apa Bapak Ibu? Oh ya, pemaparan ya, sama aja dengan pemaparan tentang budaya positif. Lanjut. Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya akan bertanya nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama ini
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Biasanya Bapak Ibu itu pernah menghukum nggak kepada anak-anak? Pernah ya? Nah ini Bapak setuju nggak kalau pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa bukan? Oh ya, setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Ribet ini lah. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oh setuju. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah ini pasti ya Bapak Ibu ya, pasti membantu anak-anak untuk memberikan solusi. Setuju ya? Pasti setuju semuanya. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sebagai teman Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya, oke. Nanti ini kalau Bapak saat ini mungkin setuju semuanya, tapi nanti setelah materi diseminasi ini Bapak Ibu dapatkan mungkin akan berubah. Ya. Monggo lanjut Kak Monik. Ya. Nah, nih kita lanjutkan ke positive mindset. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau dilihat di situ perwujudan dari nilai-nilai, kira-kira nilai-nilai yang bagaimana nih Bapak Ibu? Yang baik, apa yang tidak baik? Oh pasti yang baik, karena ini nilai-nilai budaya positif ya, pasti yang baik. Salah satunya apa? Kalau Bapak Ibu bilang nilai-nilai ini yang baik, nah, contohnya apa? Apa Bu? Tanggung jawab, disiplin, apalagi? Ayo, pintar, tepat waktu. Ya, dan sopan santun ya, betul sekali. Jadi istilahnya yang dilakukan anak-anak itu yang positif gitu. Selanjutnya, jadi nanti di sini kita akan mendapatkan konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu, nanti ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, dari keenam ini kira-kira Bapak Ibu itu atau mau memilih yang mana konsep-konsep inti budaya positif ini? Kira-kira yang menarik yang mana Bapak Ibu? Coba salah satu aja. Yang asing mungkin ya, restitusi. Nah itu yang mungkin baru dengar ya. Ini ada segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Nanti kita akan kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah nih sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu bermain. Ampun tegang ya Bapak Ibu, biasa saja. Coba sekarang Bapak Ibu menggenggam salah satu tangan Bapak Ibu. Yang kanan ya mungkin ya, yang kanan. Anggaplah di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Lah, karena ini berharga, otomatis Bapak Ibu itu ingin orang lain itu tidak boleh merampasnya. Iya apa tidak? Ya karena apa? Iya karena berharga. Coba ya Bapak Ibu. Sekarang teman Bapak Ibu ingin berusaha meminta panjenengan membuka. Dengan apa? Dengan diberi ini
salah satunya apa? Dibujuk. Nah, dibujuk, ayolah, bukalah. Mungkin malah sampai diberi uang, diberi sogokan. Ya. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka itu apa enggak? Tangannya Bapak Ibu apa enggak? Enggak. Tapi apakah bisa juga ada yang membuka? Bisa. Tergantung. Oh, tergantung. Kalau ini berharga banget mungkin aja gitu ya. Jangan. Lah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok ada dorongan jangan dibuka? Ini kan buat saya berharga banget. Itu dorongan dari mana? Dari diri kita. Iya, betul sekali. Dari dalam hati kita. Jadi ini nanti adalah salah satu kontrol diri kita, nggih Bapak Ibu, supaya kita dapat mengontrol diri kita berbuat yang baik. Betul sekali. Jadi hal yang positif itu dilakukan karena berkaitan dengan kontrol dari dalam diri kita, bukan dari eksternal ya. Kalau dari luar itu biasanya ada iming-imingnya. Betul sekali, tergiur ya Bapak Ibu ya. Contoh, kita mau berangkat haji, biar bisa absen gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, itu biasanya belum tumbuh dari diri kita, itu manusiawi. Saya juga seperti itu. Ya, berikutnya Mbak Monik. Nah nih, coba sekarang kita berangan-angan Bapak Ibu, ilusi, ya. Ilusi itu nyata tapi tidak terlihat, gitu. Pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini yang pertama, kita berilusi ya Bapak Ibu ya. Guru mengontrol murid. Nah, pasti kita selama ini beranggap bahwa kita yang mengontrol murid. Padahal walaupun sudah dibuat peraturan misalkan ya, anak-anak ada aja peraturan tidak boleh misalkan harus mengerjakan PR ya, tetap aja ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya, berarti anak itu kenapa Bapak Ibu? Kontrol dirinya itu kurang, iya di situ. Terus berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah pemberian reward itu bisa menimbulkan positif, dampak positif? Bisa ya, bermanfaat? Iya. Tapi mungkin untuk sebagian murid itu sangat bermanfaat dan membanggakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk anak yang tidak Bu, misalkan wah kayak bae sing kuliah hadiah kan guru aku orang, itu nanti akan kesini nih Bapak Ibu, dapat merusak karakter. Jadi pemberian hadiah itu juga dapat merubah karakter Bapak Ibu. Jadi sebel itu bisa. Yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini kayak tadi, misalkan Bapak Ibu anak bocah telat nih Pak Rizky ya, orang nganggo kaos kaki, Mas kenapa nggak pakai kaos kaki? Nah sama Pak Rizky langsung disuruh keliling lapangan, misalkan seperti itu. Lah anak itu nanti ternyata Pak gurunya dia nggak pakai kaos kaki, otomatis anak itu Pak guru nggak pakai. Nah jadi dapat merubah karakter anak. Jadi istilahnya jadi ingin berusaha kasih malah jadi lawan Pak guru beda mau pakai kaos kaki jadi ogah-ogahan. Berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita benar sekali untuk memaksakan keinginan anak-anak. Padahal apabila kita memaksa, biasanya anak malah betul berontak, ya kan ya? Mungkin ya.
Jadi kita bisa apa ya namanya ya, berpikir ulang ya Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap kepada anak-anak selama ini. Ini juga pelajaran untuk saya pribadi ya, karena kita sudah berusaha yang terbaik, tapi ternyata dengan melihat kontrol teori ini, apakah sudah betul atau belum? Ya, berikutnya. Nah, nih kita lihat di sini Bapak Ibu, dari ilusi yang tadi kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Nah, stimulus respon antara lain ada realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Beda apa sama Bapak Ibu? Beda. Kebutuhan saya dengan kebutuhannya Bu Moni mesti beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi selama ini pasti kita berpikir bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Telat, salah. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi itu yang dipraktekkan pas panjenengan juga. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang. Maksudnya apa ini? Nah, kita selama ini berpikir menang kalah. Sekarang harus menang. Maksudnya apa? Benar, ya benar, gitu. Ya, berikutnya sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, ya, oke. Berikutnya Pak. Nah, ini disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selama ini yang namanya peraturan biasanya berpikirnya mesti hukuman. Ini apa betul? Terus apalagi Pak? Betul sekali Bumi. Kalau tidak pikir nanti didenda. Seperti itu. Ini apa betul Bapak Ibu? Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, nah ini di sini Bapak Ibu. Dari disiplin positif tadi kita bisa memahami bahwa yang namanya suatu peraturan itu memang dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar loh. Untuk ditaati, betul sekali. Jadi kalau Pak Polisi itu membuat peraturan memakai helm, itu karena Bapak Ibu takut jadi celaka, apa karena takut ditangkap Pak Polisi? Kalau Bapak Ibu masih takut ditangkap Pak Polisi, itu berarti Bapak Ibu belum bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biar nggak kepanasan. Jadi seneng-seneng aja ya pakai helm gitu. Iya, betul. Jadi anak, ya Bu Umi,
jadi anget dan jadi aman dalam perjalanan. Ya, ini kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah kurikulum Merdeka sudah sering menyanyikan di Bapak Ibu Monik ya. Ini ada 5. Apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Bagaimana lagunya Mbak Unik? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan insya Allah ya. Berikutnya Mbak Monik. Yang berikutnya adalah sekarang motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Atau ayo, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira posisi kita di mana? Separuh-separuh ya. Biasanya yang sering 1 sama 2 ya sementara ya. Apa enggak? Oh malah 2-3 ya. Iya. Nah ini Bapak Ibu, kita seharusnya malah semuanya ya. Ya baik. Jadi ini yang seharusnya ada pada diri kita itu harusnya yang ketiga Bapak Ibu. Kalau masih yang pertama itu tadi kita karena ada iming-iming, takut telat merganggu, nggak bisa absen, itu ada iming-imingnya nanti, tunjangannya dipotong, gitu. Terus kalau yang terakhir ini menghargai diri Bapak Ibu. Jadi kita berangkat kasih ya karena ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, gitu. Oke? Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Ya, amin. Berikutnya Mbak. Nah sekarang Bapak Ibu mau pilih hukuman, konsekuensi apa restitusi? Iya, ini tulisannya terlalu kecil tapi kalau di laptop kelihatan. Ini karena gede jadi kecil. Kalau hukuman itu tindakan yang tidak terencana Bapak Ibu, tidak terencana. Kalau konsekuensi itu terencana Bapak Ibu. Kalau restitusi itu yang menanyakan pilihan. Ya, ini restitusi. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa ini Bapak Ibu? Tidak terencana. Jadi tiba-tiba, misal ya, ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang siswanya terlambat misalkan. Ini biasanya kita tidak terencana. Jadi kita yang memiliki peraturan gitu, bersifat satu arah. Hanya kita bisa berupa hukuman fisik, misalnya kon lari ya, itu fisik, psikis atau kata-kata kasar. Nah ini
Biasanya kata-kata kasar itu melekat di hati anak-anak Bapak Ibu. Jadi saya pun kadang, aduh tadi udah betul belum ya kalimatnya gitu. Kadang harus kontrol diri kita lagi ya. Terus kalau konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Namun bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru ini atau sekolah. Terus yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah ini tadi yang Bapak Ibu pilih segitiga restitusi. Nah, ini restitusi pengertiannya seperti itu. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membantu anak apabila anak itu terlambat, bukan malah dihukum ya Bapak Ibu, tapi diberi solusi dan bimbingan supaya anak itu bisa mengubah dirinya. Mungkin karena tidurnya terlalu malam, nanti dia akan berusaha merubah dirinya supaya lebih awal tidurnya begitu, supaya tidak terlambat. Ya, berikutnya, nah nih dari konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Bapak Ibu, yang pertama, soal yang pertama, hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jercung, siapa sih pernah kayak gini? Nyuruh muridnya nulis sebanyak 100 kali Bapak Ibu. Tidak pernah ya, alhamdulillah di sini tidak pernah. Kira-kira kalau ada seperti ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Terus yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman. Oh iya, oke, ini hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, pernah enggak nih? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini apa? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Ini salah satu contoh yang pernah kita lakukan atau tidak pernah. Mungkin dulu, zaman dulu ya, Bapak Ibu guru kita pernah seperti ini. Mudah-mudahan karena kita sudah kurikulum merdeka, sudah profil pelajar Pancasila sudah, mudah-mudahan sudah tidak ya Bapak Ibu ya. Ya nih, hukuman oleh penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu apakah berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang? Berpengaruh tidak? Berpengaruh pasti itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah itu tadi. Jadi bu guru kalau yang nilainya 100 diberi hadiah, aku yang nilainya 90 enggak, itu jadi sebel sama bu gurunya. Hubungannya jadi tidak sehat. Seperti itu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Ini hampir sama dengan yang atas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi nanti pasti yang dapat hadiah itulah. Aku enggak. Padahal dia sudah berusaha Bapak Ibu. Jadi mengurangi kreativitas. Jadi sebel. Penghargaan menghukum. Nah ini, jadi yang tadi nilainya 90 tidak mendapat hadiah, itu merasa terhukum, tidak diberi penghargaan oleh Bapak Ibu guru. Nah yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini yang harus ditanamkan Bapak Ibu.
Jadi yang terakhir deh. Nah sekarang Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa? Kemarin sudah ada yang membuat keyakinan kelas ya? Sudah nih. Yang belum besok awal ajaran baru nanti dibuat Bapak Ibu. Ini di awal supaya keyakinan kelasnya terlaksana dengan baik. Kenapa Bapak Ibu kok nggak peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kalau dulu mungkin kesepakatan malah ya, kesepakatan. Jadi kalau keyakinan kelas itu, coba siapa yang bisa menjelaskan nih bedanya peraturan dan keyakinan? Apa Bapak Ibu? Mungkin yang tadi yang konsekuensial ya. Itu yang masuk yang mana? Masuk yang keyakinan. Oh yang peraturan. Oh iya, kalau yang keyakinan? Yang konsekuensi, kalau yang itu yang hukumannya. Oh begitu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ada yang lebih spesifik lagi? Kenapa Pak? Pak Miftah coba. Bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan kayaknya sifatnya lebih kepada menghukum jika melanggar. Tapi kalau keyakinan lebih kepada kebiasaan, di dalam namanya. Oh iya, lebih positif ya Pak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Miftah dan Pak Rahmat nih. Ya, terima kasih. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, nih di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita tadi seperti yang dicontohkan di depan ya, kalau kita pakai helm karena takut ketangkep polisi, berarti Bapak Ibu Esi tergantung peraturan. Nah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir selain nanti bukan Pak polisi juga dan selamat ngomong karena apalah untuk melindungi diri kita, itu sudah ada keyakinan. Gitu. Nah, di sini yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kenapa Bu? Kalau Bapak Ibu menggunakan masker supaya kalau sekarang pasti karena untuk kesehatan kita ya, dan itu sudah keyakinan. Tapi menggunakan maskernya hanya karena nanti kok dimarahin burung nggak pakai masker. Nah, itu masih anak-anak masih mengikuti peraturan. Ya. Keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan saya tanya, apa itu bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi Pak polisi gawe peraturan kon nganggo helm itu panjenengan diajak nggak? Tidak. Pasti satu pihak kok. Tapi kalau keyakinan kelas siswanya diajak rembugan. Nah ini kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi ini yang membuat guru. Sama seperti tadi Pak polisi yang membuat peraturan menggunakan helm. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Paham? Insya Allah ya. Berikutnya, nih Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Karena kita dulu ya di dalam kelas ya. Nah ini ada urutannya Bapak Ibu, ada 7. Yang pertama, nanti anak-anak disuruh mencurahkan idenya. Waktu itu saya menggunakan sticky note. Jadi anak-anak semuanya tak kasih satu-satu, lalu menuliskan ide. Berikutnya mencatat semua masukan. Jadi ada satu anak yang disuruh mencatat masukan ide. Misalkan 20 anak ya, 20 ide. Yang selanjutnya ganti kalimat
kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, siapa yang bisa ini? Coba Mbak Mono. Misal di kelas tidak boleh berisik. Nah itu negatif karena ada kata tidak. Nah positifnya menjadi di kelas harap tenang. Betul, ya, tangan Mbak Mane. Ya, jadi kalau negatif itu ada kata tidak atau jangan. Jangan terlambat masuk sekolah. Itu negatif Bapak Ibu. Jadi yang betul, berangkatlah lebih awal. Paham ya di sini ya? Berikutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi ide-ide yang sudah terkumpul kan dicatat. Kita pilih yang satu tujuan itu dikelompokkan. Misalkan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, itu dikelompokkan. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3 sampai 7 keyakinan. Kalau tadi idenya kan ada 20, kalau 20 siswa ya, ini kita ambil 3 sampai 7 saja. Jadi tidak sebanyak 20 keyakinan kelas ditempel di situ. Tidak, tapi hanya maksimal 7. Ya, tapi jangan cuma 1, kalau cuma 1 terlalu sedikit. Berikutnya meninjau dan menyetujui dan menandatangani Bapak Ibu. Setelah jadi nanti siswa dan guru menandatangani. Lah kalau kelas 1 misalkan nih kelasnya butuh ya, kan belum bisa tanda tangan. Mau tanya, silakan mau tanya apa ini? Kalau kelas 1 yang membuat apa langsung? Nanti ya. Saya ini kemarin kebetulan saya habis membuat keyakinan kelas. Nanti saya tayangkan supaya betul bisa. Jadi ini betul. Kalau di kelas 1 atau kelas 2 dan 3 itu pakai gambar. Kalau menggunakan kalimat mungkin anak-anak tetap bisa sudah nulis ya. Bisa menggunakan gambar. Gambarnya apa? Misal gambar membuang sampah di teras misalkan. Ya, terus ada yang gambar membuang sampah di tempat sampah. Nanti anak suruh mengatakan, coba kamu pilih yang mana? Kamu pilih ide yang mana? Pasti anak-anak akan pilih yang membuang sampah pada tempat sampah. Kalau yang paham itu perbuatan baik dan tidak baik. Terus di sini ada gambaran Bapak Ibu. Ya, Mbak Bu Leli. Ya, terus tanda tangan. Misalkan anak-anak kelas 1 2 kan nggak bisa tanda tangan. Pakai namanya atau cap jempol, pakai tinta cap itu stempel di malah kayak hiasan Bapak Ibu. Jadi nanti kertasnya itu jadi indah. Waktu kemarin di gelar karya ada ya, saya sama siapa yang di sana ya? Oh sama Bu Isna ini tuh seneng banget. Jadi setiap stand saya suka kasih tanda tangan dan cap jempol buat teman-teman CGP angkatan 9. Ya, jadi bisa pakai cap jempol. Yang terakhir setelah selesai Bapak Ibu guru dan siswa tanda tangan atau cap jempol, kita tempelkan pada tempat yang mudah terbaca. Ya, mungkin di samping pintu masuk begitu. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kita lihat video keyakinan kelas ya. Ya, ini saya sambil di sini ya Bapak Ibu. Ada suaranya. Jadi nah ini kita sampaikan tentang keyakinan kelas dan peraturan gitu Bapak Ibu. Berikutnya kita sampaikan tujuan keyakinan kelas.
Nah, pengertian dan tujuan kita sampaikan ke anak-anak. Berikutnya saya cepatkan saja ya. Nah, jadi nanti yang dimasukkan pada ide-ide itu yang positif, nilai-nilai positif. Makanya kan tadi kalau kelas 1 2 pakai gambar Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, nah ini contoh gambarnya Mbak Bu Kursina Bu Leli ini. Ya, berikutnya sekarang saya membagi skriptor ke anak-anak ini. Nah ini nanti anak-anak bisa mencurahkan idenya, lalu menempel. Nah ini anak satu persatu menempel di kertas yang lebar ya. Ya, semuanya menempel. Kemudian ini mengganti kalimat negatif menjadi positif ini. Nah ini ya, lalu kita pilih ini, kita kumpulkan bersama salah satu anak untuk mengumpulkan yang satu istilahnya misalkan membersihkan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan satu komponen ya. Jadi kita satukan, kita pilih dengan kalimat yang terbaik. Berikutnya, ini anak sedang menggabungkan idenya teman-teman yang lain supaya menjadi satu kesepakatan. Nah nanti kesepakatan itu yang sudah dibuat ditulis pada kertas yang cantik. Nih, lalu ditempel di kertas besar. Nah itu yang itu ditempel ya. Ada 7 keyakinan kelas. Ya, nih. Nah tuh ada 7. Nah tuh anak-anak suruh memberi tanda tangan begitu. Ya. Dan terakhir menempel di ini, menempel ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ada bayangan? Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu dapat melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Yang berikutnya sekarang. Ya, selanjutnya. Nah sekarang Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu mau menaruh posisinya di sebelah mana ini? Mau milih yang mana posisinya? Manajer. Wah, tepuk tangan buat Bapak ini. Langsung tepat banget jawabannya. Kalau selama ini kita mungkin masih teman, pemantau gitu ya. Kita biasanya saya sebagai guru menjadi teman anak-anak gitu. Biasanya masih ada hal seperti itu. Padahal kita itu ya kurang, di situ kurang tepat sebenarnya. Ya kita lihat satu persatu ya. Nah nih ada video tentang 5 kontrol guru. Kita lihat. Ya, ini kita lihat ya. Ini video dari yang pertama tadi adalah posisi menghukum. Nah, ini kita dengarkan ya. Sini kamu. Ya ini contohnya anak SMA. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku
Berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah nih. Ya, ini adegan. Ada 5 adegan. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa. Pasti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaga sendiri. Tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, ini yang ketiga posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini? Ya, beda lagi. Iya, Dia kan bayar gajian. Kamu menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat tadi. Jadi, dalam saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak melambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana mau sekolah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini tadi posisi teman ya. Yang terakhir adalah yang keempat ini posisi pemantau atau monitor. Dikekerkan catuan. Beneran rok ya. Kayaknya kan dibilang kayak dikeker. Tapi terlambat lagi ya, bosan ya. Oh, ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini posisi yang keempat ya. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol mengarahkan publik berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. 7 setengah. Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Setuju. Jadi,
Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Kak Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Posisi kontrol tadi. Ya, Dan dapat tadi adalah 5 kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, nanti di sini ada. Nih. Jadi posisinya kan ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, yang terakhir manajer. Nah ini di sini Bu, dampaknya juga ada di sini. Kita lihat. Ya. Jadi penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang menenteng ini ya, lalu membentak. Berikutnya hukuman fisik atau verbal biasanya. Nah dampaknya apa untuk anak-anak kita? Anak menjadi pendendam, terus tidak menyukai guru itu atau guru ngumpul. Sebelah Pak Rizky misalkan ya, ini kayak gini, itu ada dampaknya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya membuat merasa bersalah. Nah, guru membuat anak merasa bersalah. Suara lembut, suaranya tadi lembut ya, mulai lembut itu. Nah, keren. Yang pertama, Naren, begitu. Kamu Naren, agak lembut begitu. Terus menyalahkan siswa. Jadi lembut tapi tetap menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita begitu. Dampaknya apa ini? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi anaknya itu jadi tertutup gitu. Terus posisi teman, kita menjadi posisi teman dengan siswa kita. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda guru untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa ini kalau posisi kita sebagai teman? Murid menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Ada seseorang itu, jadi sebenarnya kalau guru merasa nyaman, lalu membuat siswa tidak mandiri karena ada perlindungan dari satu guru itu. Begitu. Berikutnya, yang keempat, posisi pemantau ini. Nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi ini tidak, jadi nanti bisa kambuh lagi gitu loh anaknya itu. Tidak sepenuhnya mandiri, jadi tidak dari hatinya berubahnya. Lalu yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, suaranya netral biasa, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya ini murid menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita berusaha memposisikan diri kita sebagai yang terakhir Bapak Ibu, supaya anak itu
benar-benar keluar jati dirinya dari dirinya sendiri. Ya, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar hidup atau fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini di dalam diri kita manusia itu pasti ada sikap menguasai, kepingin diperhatikan oleh teman-temannya, pasti itu. Terus ada suasana yang ingin, aku kepingin bebas, ayo healing misalkan kayak gitu ya, atau belajar di luar kelas yang bebas, tidak di dalam ruangan gitu. Terus kesenangan, kita butuh pasti itu ya Bapak Ibu ya. Ini 5 kebutuhan manusia ini. Oke, ada pertanyaan ini Bapak Ibu, kira-kira posisinya di mana dari 5 kebutuhan manusia tadi? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira yang mana ini? Kebutuhan, kesenangan, kebebasan, apa yang mana? Nanti ada 5. Kembali ke depan Mbak, biar milih Bapak Ibu. Nah nih, yang mana ini? Aku senang berkejar-kejaran bersama ibu guru. Kira-kira mana? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kasih sayang? Kesenangan, seneng ya? Ya. Lanjut, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jelas ya? Karena kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini? Penguasaan ya. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, membutuhkan kebebasan anak-anak itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa 5 kebutuhan siswa yang tadi, 5 kebutuhan manusia dipenuhi, tidak hanya satu persatu toh. Berikutnya adalah dunia berkualitas. Bagaimana sih dunia yang berkualitas itu Bapak Ibu bagi kita pendidik? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasti ada kan? Ada pasti. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda pasti ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Mungkin apa ini? Oke. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Mungkin apa Mbak Leli? Yang paling membanggakan yang Anda dapat dalam hidup ini? Oh, kita sehat, bisa makan apa aja, bisa kemana-mana gitu ya. Oh ya, bisa menikmati hidup. Terus, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya otomatis sekarang ini pekerjaan paling ideal saat posisi menjadi seorang guru. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Jadi dari yang pertama sampai 7 ini, itu kalau terpenuhi semua, dunianya itu sangat berkualitas Bapak Ibu. Ya? Tapi kalau hanya banyak uang, tapi sakit, pengen kamu banget, boten lah. Jadi lengkap semuanya itu sangat berkualitas dunia ini ya. Ya Mbak. Yang selanjutnya berikutnya. Nah nih yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi di depan sudah kita bahas. Ini tulisannya terlalu kecil ya Bapak Ibu, tapi masih bisa dibaca. Ini ada 3. Yang pertama yang posisinya di bawah adalah menstabilkan identitas.
identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi posisi ini menstabilkan identitas itu kita menumbuhkan sikap ke anak supaya tetap percaya diri Bapak Ibu, supaya tidak merasa bahwa kamu saja yang punya salah gitu. Jadi ditanamkan sikap pede. Berikutnya validasi kebutuhan. Ini ada berkaitan dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pastinya anak yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki alasan Bapak Ibu. Dan anak itu dalam melakukan kesalahan itu pasti karena mungkin terlambat, karena di rumah repot, harus bantu ibu nyiapin kebutuhan adiknya misalkan. Itu kan kebutuhan ya, terlambat karena kebutuhan, ada kebutuhan yang lain begitu. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi yang terakhir ini setelah kita kumpulkan kesalahan apa, alasannya bagaimana, kita kembalikan ke siswa itu kemarin keyakinan yang sudah kita buat bersama, apakah sudah dilaksanakan apa belum ke anak kita. Kalau belum, berarti nanti anak-anak ingat, oh iya, keyakinan kelas kita kan juga istilahnya berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Contohnya seperti ini. Paham Bapak Ibu? Insya Allah. Yeah. Ini ada contoh segitiga restitusi yang terakhir ini, video yang terakhir ya. Supaya bisa lebih yakin tentang tadi yang saya sampaikan. Ya. Tanggung jawab Ini pengertian tadi. adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini kemarin saya melaksanakan waktu di dapur itu Bapak Ibu bersama 2 orang anak. Ini saya melaksanakan ini. Jadi anak saya tanya ya, kenapa alasannya gitu. Nah ini kita lihat di sini. Nah, sama ya tadi ini seperti tadi. Nah ini kasusnya ya, kita lihat kasusnya saja. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Tapi enggak, karena apabila ada yang berubah seperti itu. Jadi anak itu dituduh memfitnah Ya gitu. saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Pertanyaan anak itu sesuatu yang penting bagi kamu. Untuk kamu tidak memikirkan lagi. Hanya mengenal-mengenal. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
Nah ini yang terakhir, yang ketiga ini, menanyakan sesuai dengan keyakinan. keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengatur mungkin mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu ini seperti ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini selesai ya. Ini video yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kira-kira dari video tadi lebih memahami tentang segitiga restitusi apa buatan Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini sudah selesai pemaparan saya. Mungkin saya tutup dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan di lain-lain. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa salam takjub, takwa, hijau, kreatif. Itu bisa Bapak Ibu? Salam takjub, takwa, hijau, kreatif. Gitu ya. Sekali lagi. Salam takjub, takwa, hijau, kreatif. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau Ibu Isliawati Rohana atas pemaparannya. Luar biasa sekali dan sangat membawa manfaat bagi kita semua nih Bapak Ibu. Lanjut saja acara yang berikutnya yaitu lain-lain. Acara ini akan diisi umpan balik dari Bapak Ibu SDN 3 Belarangan. Monggo yang mau memberikan umpan balik kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Isliawati Rohana yang telah menyampaikan materi diseminasi yang insya Allah sangat menginspirasi kami sebagai teman-temannya yang kebetulan kami mengajar di kelas bawah. Terinspirasi sekali tadi pada pemaparan yang pertama tentang kesepakatan kelas. Nah itu dapat membuat inovasi baru bisa untuk diterapkan di kelas saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan umpan balik. Barangkali ada yang butuh untuk bertanya. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Mau ada yang mau bertanya berkaitan dengan Diseminasi budaya positif. Sudah paham nih Bapak Ibu? Insya Allah ya, kita laksanakan sama-sama di kelas kita. Ya, langsung saja lanjut acara berikutnya yaitu penutup
luar biasa sekali untuk acara hari ini, yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Listiawati Rohana. Marilah kita tutup sama-sama dengan membaca bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan segala salah dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridwan hidayah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.